Ini cerita. Jadi Allah itu saking baiknya, kadang-kadang kesaksian orang yang agak-agak nipu itu ya diterima. Dulu itu ada orang saking percayanya sama hadisnya Nabi. Ini cerita nyata itu. Tapi saya tidak ingin dijadikan syariat. Ada orang tuh saking percaya sama hadisnya Nabi. Dalam hal itu bagus, tapi dia harus nipu untuk mengaplikasikan itu. Yaitu ada hadis, siapa yang mati disaksikan orang sekian, dia orang baik, maka dia akan masuk surga. Dia itu enggak orang baik sama sekali, akhirnya nyewa orang. Pokoknya nanti kalau saya mati, kamu harus bilang saya ini orang baik. Nyewa. Dia kali. Bayar saya. Ya, supaya punya akte bayar. Tapi tidak tahu kalau contohnya itu tidak tahu. Semoga itu tidak terjadi. Atau kalau terjadi ya semoga tobat. Akhirnya itu bayar betul. Dari rumah sampai kuburan ya orang-orang ini iya lah gitu. Ini orang baik, ini orang baik. Ya khair tersebut. Itu diampuni sama Allah. Allah bukan nilai bayar nyuapnya, tapi nilai wong itu cek percaya nih beda-beda di Nabi. Sama hadisnya. Jadi orang itu mempunyai sisi aneh. Jadi sudah tahu kalau yang legal formal notaris, ya sudah berusaha dapat notaris. Di satu sisi mengaku ini legal formalnya hukum harus punya akte. Supaya jadi dari segi ngaku itu legal formal yang diakui negara bagus, tapi dari segi cara mendapatkannya ini yang masalah kan. Jadi ya saya enak. ya enggak, ini cerita aja. Saya ini tidak termasuk dia yang bisa disuaparnya, kalau mau ngomong ya ngomong aja. Terus diundang notaris, terus muji-muji terus ya enggak, itu mari tidak adil gitu ya biasa. Jadi sama Allah dimaafkan. Bukan nilai apa tadi? Uangnya, tapi nilai dia percaya. Sama bahwa yang disaksikan orang sekian tuh masuk surga. Jadi kita tidak pernah tahu cara pandang Allah. Dan ini harapan ya bagi kita semua yang sering salah, mungkin tidak sekedar pernah salah, saya ini sudah jujur sering salah, sehingga di teks hadis mangkulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap dari bani Adam itu sering salah. Khoto itu bukan khotik, kalau bahasa Arab itu ghafir itu mengampuni, kalau ghafar sering ngampuni, wahib itu pemberi, kalau wahab sering memberi. Kayak kalau bahasa Arab itu kalau diikutkan wazan fa'al itu mubalaghah. Masih ingat ya? Masih maju masih. Ini masih. Ya, masih maju dia. Jadi itu kadang-kadang hubungan manusia dengan Allah itu kita tidak pernah tahu. Dan Allah itu unik. Kadang itu kalau dicatut itu kadang ya suka, kadang ya tidak suka. Kita tidak pernah tahu karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Pernah ada seorang yang nakal lah, preman lah, nginjek orang yang sedang sujud. Kita kan sepakat yang nginjek itu salah. Kita pasti sepakat yang nginjek itu salah. Kemudian yang sujud ini entah saking nyuwun sewu bodohnya karena dia ada orang alim, atau saking emosinya bilang gini, wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Ini pelajaran bagi kita semua. Terus Allah mewahyukan, ini ada di Sahih Muslim, Allah mewahyukan sama Nabi di era itu, kulli fulan, katakan pada fulan itu yang sujud, yang soleh ini, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Beritahu orang yang sujud ini, yang soleh ini, kenapa dia mencatut nama saya hanya satu sepihak? Saya ini Tuhan loh, bisa aghfir, bisa u'adzib, saya ini bisa memaafkan, bisa menyiksa. Kenapa sifat saya yang diceritakan hanya saya pasti menyiksa? Ini tidak fair kata Allah. Kan ini hanya diceritakan demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Loh, saya ini Tuhan, saya saja memaafkan, saya ini punya sifat ghafur, kenapa yang diceritakan pasti tidak fair, tidak memaafkan? Jadi kita tidak, padahal kita secara fikih suka memihak yang sujud kan tentu. Itu ibarat satu keluarga nakal, terus kakaknya bilang, nak sepeda motor buat dulu mesti bapak mesti ngamuk, jebule bapak era ngamuk, lah sepeda iso apa narawai bapak malah kayak tonggo ribet kan.
kita tidak pernah tahu tingkat pemaafnya orang tua. Nah kita hubungan dengan Tuhan kalau kita soleh seringnya gitu, dengan kita Allah memaafkan, dengan orang lain tidak. Tidak bisa seperti itu. Allah tetap punya sifat dua, diulang-ulang itu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi inginnya kita sama orang lain, apalagi itu musuh kita, Allah yu'adzibu ma yasha, tapi dengan kita yaghfir. Jadi Allah itu kita atur kan. Itu tidak boleh, Allah tetap yaf'alu ma yasha. Jadi bisa saja saya nanti masuknya surga itu dulu Pak Imam saja, meskipun hanya PLT Bupati, bisa saja. Karena Allah yaf'alu ma yasha, boleh saja. Tapi boleh juga kalau dia dahulu saya diusir lagi, ya boleh saja kan. Tapi yang jelas itu Allah nggak suka dicatat sepihak, itu nggak suka. Nah sehingga maksud saya ngaji di sini, ketika kita sudah punya legal formal akte misalnya, jangan lalu melupakan bisa saja fakta sebenarnya tidak seperti itu. Karena tidak gampang, legal formal mewakili fakta itu tidak gampang. Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang nangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi, 2 orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin diantara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Faat dia, kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja ketika bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngertikan fala Allah ba'dukum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini banyak ribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan, atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon mikir teman-teman itu rapati iso. Perkarane iku pikirane donya wis pilih buan ngono. Dadi wong soleh nek dadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati mbek kula ya soleh kula, nak mimpin itu ribet. Wong soleh itu mergo cara wong soleh itu donya itu sepele, buan PPN barang napa donya wae. Tapi nak wong rapati soleh kan iman, jadi penting ra soleh itu kadang ya penting. Singkat cerita itu ono isu ya. Ono isu itu wong ayu tapi stres, diperkosa wong papat. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud barang dilapuri sing 4 ini termasuk tokoh, rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger. Pokoknya tokoh lah ya, aja muni tokoh birokrasi kok banyak yang tersinggung. Pokoknya tokoh, malah itu orang terpandang. Singkat cerita Nabi Dawud dilapuri paling dihamili anjing. Yang 4 orang itu bilang gitu. Nabi Dawud namanya orang soleh ya, daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun di situ. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa, kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda geger, sebenarnya itu biasa tuh. Kalau masalah ilmu, misalnya lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama 4 tokoh ini, 4 orang gitu aja lah, nggak usah tokoh ribet. Tapi sebenarnya tagnya itu tokoh. Dipanggil satu-satu.
Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Udah kamu ke sana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal 4 orang itu ketika di depan Nabi Dawud, 4-4-nya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing gitu. Nabi Dawud nggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Nggak tahu yang keempat jawab ungu apa nggak ada anjing. Pokoknya 4 ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya? Menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Daud itu hanya dipuji kebaikannya, diantaranya inna sakharna ma'hul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anaknya. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip, apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah sing situ Afrika, situ Indonesia kan raine sekarang video ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Daud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan ya sudah yang hidup ini milik kamu. Misalnya menang adiknya, ya sudah, karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama, kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu. Ya Nabi Daud ya fair, silahkan gelar apa pengadilan lagi, digelar. Terus kata Nabi Sulaiman, ambilkan sapeso, daripada dua bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong 2 ya, dibagi katanya. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, itu tidak bayi saya, silahkan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja ya? Kalau adiknya harus dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong 2 itu tidak naluri seorang ibu, mesti jadi kira bener. Sing mbaknya karena ingin bayi ini nggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajakno permohonan wis bulat terus. Sajane wis alamat wis. Karena kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman. Bawaannya kebenaran itu nyaman. Ditanyakan tetangga-tetangga yaitu miliknya, ditanyakan kerabatnya yaitu miliknya. Tapi kalau barang nggak bener itu mesti mubang. Kan harus ngambil data-data yang nggak valid divalidkan yang apa. Sebenarnya kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pintar berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi al-bayyinatu alal mudda'i. Jadi mudda'i itu orang yang mengklaim itu harus lebih punya apa? Bukti. Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita di zaman akhir itu kemudian ada profesi yang kadang-kadang nyuwun sewu, keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan. Saya itu kalau boleh komplain itu ya komplain, tapi SKBU takdir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita nekuni agama.
kita ini tentu suka bela orang soleh, itu suka. Kalau saya nuruti ghirah diniyah itu bela orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Ta'ala itu wa yaghfiru liman yasha. Juga kita harus tunduk bahwa Allah bisa saja mentobati siapa saja, kapan saja. Jika Nabi itu kalau disuruh masuk nama munafik itu ya nggak mau. Bisa saja Allah itu aradawahu bi khair, entah kapan. Kayak apa bencinya Nabi sama Wahsy karena membunuh orang paling dicintai Nabi itu Qatilu Hamzah. Tapi malah Wahsy dikasih apa? Tobat sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, berapa orang sing sabbal anbiya akhirnya yatubu alaihim. Itu yang akhirnya iman sama Nabi itu dulu orang-orang yang pernah ingin bunuh Nabi. Iya, Abu Sufyan itu yang mimpin perang Uhud, Abu Sufyan, mimpin perang Badar, Abu Sufyan. Tapi akhirnya tobat jadi mertuanya Nabi. Sehingga kita ini atas nama agama juga ininya bela orang soleh mati-matian. Tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fasik, karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah mengikuti cara Allah ngendikan. Misalnya liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina ya insa'a aw yatuba. Sudah, kita harus ngomong 2 kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa'a kalau Allah ingin, aw yatuba atau Allah memberi